Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nopal Ramadan dengan NIM 932025-007 dari jurusan Rekayasa Elektro, Program Studi Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah konsep teknologi dengan judul Teknologi pada bidang telekomunikasi. Semoga melalui presentasi ini kita semua dapat belajar mengenai apa itu telekomunikasi. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai 6 poin. 6 poin tersebut yaitu 1. Definisi telekomunikasi, 2. Sejarah perkembangan telekomunikasi, 3. Teknologi pada bidang telekomunikasi yang saat ini sedang berkembang di Indonesia, 4. Dampak positif teknologi tersebut, 5. Dampak negatif teknologi tersebut, 6. Cara mengatasi dampak negatif yang sudah diambil contohnya pada poin ketiga. Oke, pertama kita akan membahas definisi telekomunikasi. Jadi, apa sih telekomunikasi itu? Telekomunikasi adalah suatu proses pengiriman, penerimaan, atau pertukaran informasi seperti teks, gambar, suara, maupun data melalui suatu sistem teknologi atau jaringan elektronik menggunakan sinyal. Secara harfiah, telekomunikasi berasal dari bahasa Yunani yaitu tele berarti jauh dan komuniker dari bahasa Latin berarti berbagi atau menyampaikan. Secara sederhananya, telekomunikasi adalah cara kita berkomunikasi melalui jarak jauh menggunakan alat atau teknologi. Lanjut, yang kedua kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan telekomunikasi. Sejarah perkembangan telekomunikasi sudah dimulai cukup lama. Dimulai sejak zaman kuno, sebelum ditemukan adanya listrik, lalu berlanjut pada abad 19, awal mula telekomunikasi modern, dan berlanjut pada abad 20 awal sampai abad 20 akhir, di mana dimulainya era elektronika, gelombang, sampai era digital. Lalu berlanjut sampai sekarang pada abad 21, era modern dan internet cepat mulai dikembangkan. Pada zaman kuno, sebelum ditemukan adanya listrik, orang-orang pada zaman dahulu berkomunikasi menggunakan api unggun dan asap untuk memberikan tanda bahaya yang mereka temui, dan trompet yang digunakan untuk memberikan pesan-pesan di daerah-daerah terpencil, serta merpati pos yang digunakan untuk mengirim surat dengan jarak yang cukup jauh. Pada abad ke-19, yaitu awal mula telekomunikasi modern, tepatnya pada tahun 1837, ditemukanlah alat komunikasi yang efektif pada zamannya oleh Samuel Morse, yaitu telegraf. Telegraf ini cara menggunakannya kita harus menggunakan kode Morse untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Lalu pada tahun 1876 kemudian alat telegraf tadi disederhanakan oleh Alexander Graham Bell menjadi telepon dengan satu corong yang cara menggunakannya kita harus bergantian menggunakan corong tersebut dari mulut ke telinga. Lalu pada abad 20 awal dan 20 akhir, era elektronik, gelombang, sampai digital. Pada tahun 1920, awal mula adanya radio. Lanjut pada tahun 1930, awal mula adanya televisi yang memiliki tabung di belakangnya. Lalu pada tahun
1940 sampai 1950-an, telepon bernomor pertama kali muncul. Lalu setelah itu pada tahun 1960-an, komputer pertama juga muncul. Lanjut, masih di era 20 awal dan 20 akhir, yaitu pada era elektronika, gelombang, sampai digital. Pada tahun 1983, muncul telepon seluler pertama kali, yaitu Motorola Dynatec 8000X yang diciptakan oleh ilmuwan Martin Cooper beserta timnya. Lanjut pada tahun 1992 muncullah telepon genggam pertama, yaitu Nokia 1011. Lanjut pada tahun 1994 muncul handphone pertama yang bisa email, kalender, catatan, bahkan sampai jam dunia, yang pada tahun itu fitur tersebut sudah cukup wah lah di zamannya. Ponsel tersebut yaitu IBM Simon Personal Communicator. Lalu lanjut pada 1996 muncul Nokia 9000 Communicator dengan berbagai fitur canggih pada zamannya, seperti layarnya yang memiliki grafis paling bagus pada zamannya. Lalu handphone ini bisa terhubung ke jaringan pertama kali. Handphone pertama yang bisa terhubung ke jaringan internet seluler. Lalu pada abad ke-21, yaitu era modern dan internet cepat mulai dikembangkan. Pada tahun 2022, BlackBerry meluncurkan HP pintar pertamanya dengan berbagai fitur seperti email, web browsing, dan layanan nirkabel lainnya. Lalu pada tahun 2005 muncul HP dengan sistem Android pertama, yang awalnya sistem Android digunakan untuk sistem operasi pada kamera digital, namun dikembangkan menjadi sistem operasi pada handphone. Lalu pada tahun 2007, iPhone mengeluarkan ponsel pintar revolusioner pertamanya, yaitu dengan berbagai macam fitur seperti kamera, bisa mendengarkan musik, dan banyak lainnya. Lanjut, yang ketiga, saya akan membahas teknologi pada bidang telekomunikasi yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Teknologi yang saat ini berkembang di Indonesia pada bidang telekomunikasi, contohnya jaringan 5G. Teknologi ini sudah beroperasi di Indonesia sejak dari bulan Mei 2021 dan masih terus dikembangkan oleh pemerintah. Saat ini layanan jaringan 5G sudah tersedia di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan kota besar lainnya. Lanjut, yang keempat, di sini saya akan membahas dampak positif dari teknologi telekomunikasi tersebut. Dampak positif dari teknologi yang sudah saya ambil contoh yaitu jaringan 5G, di mana satu jaringan 5G memiliki kecepatan yang sangat tinggi, di mana jaringan 5G memiliki kecepatan hingga 10-20 kali lebih cepat dibanding jaringan 4G. Hal ini mendukung streaming, gaming online,
dan pengunduhan data besar secara instan dan lebih cepat. Yang kedua, jaringan 5G memiliki latensi yang rendah atau responnya yang cepat, sehingga waktu delay atau waktu tunda jaringan 5G sangat kecil, yang membuat kita streaming, gaming online, dan pengunduhan data besar itu sangat cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, di mana jaringan 5G mendukung Internet of Things atau IoT, yang dimana jaringan 5G memungkinkan jutaan perangkat seperti sensor, kamera, atau alat pintar lainnya terhubung bersamaan dengan stabil ke dalam suatu perangkat yang menggunakan jaringan 5G. Yang keempat, yaitu jaringan 5G bisa meningkatkan layanan publik. Seperti pemerintah dapat memanfaatkan jaringan 5G untuk pengawasan kota, sistem lalu lintas yang cerdas, dan layanan darurat yang lebih cepat. Lanjut yang kelima, di sini saya akan membahas dampak negatif dari teknologi telekomunikasi tersebut. Jadi dampak negatif dari jaringan 5G ini yaitu satu, biaya infrastruktur yang tinggi, di mana pembangunan jaringan 5G membutuhkan banyak menara dan perangkat yang baru yang harganya lumayan mahal, sehingga tidak memungkinkan semua daerah terutama pedesaan bisa langsung menikmati layanan jaringan 5G ini. Dampak negatif kedua yaitu kesenjangan digital, yang dimana daerah perkotaan akan lebih dahulu menikmati manfaat jaringan ini dibandingkan dengan daerah tertinggal dan terpencil seperti daerah pedesaan. Hal ini bisa membuat kesenjangan akses informasi itu makin melebar. Dampak negatif yang ketiga yaitu masalah keamanan dan privasi data, yang dimana jaringan 5G memungkinkan banyak perangkat yang dapat terhubung, sehingga lebih banyak perangkat yang terhubung berarti besar kemungkinan resiko serangan cyber dan kebocoran data yang akan terjadi. Dampak negatif yang keempat yaitu di mana adanya tersebar berita isu kesehatan dan lingkungan. Meskipun belum terbukti secara ilmiah berbahaya, sebagian masyarakat khawatir terhadap radiasi frekuensi tinggi dari menara jaringan 5G. Itulah yang memicu isu kesehatan dan lingkungan pada jaringan 5G ini. Lanjut, yang keenam dan terakhir, saya akan membahas mengenai cara mengatasi dampak negatif dari teknologi telekomunikasi tersebut. Jadi, cara mengatasi dampak negatif dari teknologi telekomunikasi tersebut yaitu satu, mengatasi biaya infrastruktur yang tinggi dengan cara pemerintah bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk berbagi biaya pembangunan menara jaringan 5G tersebut. Yang kedua, mengatasi untuk mengurangi kesenjangan digital, yaitu pemerintah melakukan pemerataan pembangunan menara jaringan ke daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia. Lanjut yang ketiga, cara mengatasi keamanan dan privasi data dengan cara menjaga keamanan dan privasi data seperti
pemerintah dapat menerapkan aturan yang ketat terkait keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Lanjut, yang terakhir yaitu mengatasi isu kesehatan dan lingkungan. Itu dengan cara pemerintah dapat melakukan sosialisasi berbasis sains kepada masyarakat bahwa frekuensi jaringan 5G aman sesuai standar WHO. Oke, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.